Bun, 10 bulan kita melewati pandemi COVID-19. Ekonomi terpuruk, banyak perusahaan tutup, banyak karyawan dirumahkan, bahkan ada karyawan di PHK. Sedih iya, tapi putus asa tidak boleh. Assalamualaikum Bun, berjumpa lagi dengan channel Dapur Bun Bun. Hari ini saya tidak akan memasak, saya akan mengajak Bunda ngobrol, kita sharing. Tapi kalau suaranya agak gaduh dimaklum karena saya mengambil tempat di depan rumah, jadi lalu lalang orang cukup banyak. Bun, COVID-19 sudah berjalan 10 bulan, sambil kita juga tidak tahu kapan itu selesai. Mungkin di antara Bunda ada yang dirumahkan, ada yang di PHK gitu kan. Ya, terus apa kita karena itu harus putus asa? Tentu tidak. Ya, kita harus tetap survive. Kita harus berpikir bahwa bagaimana cara merubah kita tidak lagi pekerja tapi orang yang membuka lapangan kerja. Caranya apa? Mungkin dengan berjualan. Karena salah satu bisnis yang masih bertahan di suasana Covid ini adalah makanan. Ya, ini satu contoh. Hari ini saya sarapan dimsum, ini dijual oleh tetangga saya yang buka bisnis online dimsum. Itu adalah makanan. Ada lagi kemarin ada servis AC ya. Terus saya tanya terpengaruh nggak dengan COVID? Ternyata tidak. Karena apa? Karena banyak orang yang mungkin lebih banyak tinggal di rumah sehingga AC-nya setiap hari nyala tanpa berhenti dan mungkin butuh tambah isi freon. Artinya apa? Bahwa di tengah pandemi ini tetap saja terbuka peluang untuk usaha ya. Satu hal harus kita yakini Bun, bahwa tidak semua orang memiliki gaji, tapi semua orang punya rezeki. Jadi Bun, untuk membeli usaha itu yang pertama harus kita punya adalah tahan mental, kuatkan mental. Karena ketika kita suatu saat bawa jualan, ada orang yang datang cuma obrak-abrik aja. Setelah itu pergi tanpa membereskannya kembali. Gak usah sedih. Barangkali dia belum punya uang dan suatu saat dia akan kembali ketika sudah punya uang. Atau ada juga orang yang cuma ngelihat-lihat terus berkomentar, ah mahal. Jangan juga kecil hati. Bisa jadi orang itu bukan target konsumen kita. Nah, bisa juga ada orang yang berjualan serupa tapi harganya lebih murah dari kita. Nggak usah kecil hati, kita justru harus belajar dari dia, mencari tahu dia beli bahan bakunya di mana atau dia belanjanya di mana. Tapi intinya Bun, jangan cepat sedih dan putus asa. Orang lain bisa meniru idemu, mencontek jualanmu, merebut pasarmu, tapi tidak akan pernah merebut rezekimu. Jadi tetap semangat. Jadi sharing yang ingin saya bagi hari ini adalah bagaimana sih tips memulai usaha. Mungkin ada yang bertanya, Bun kok berani-beranian gitu membuat tips memulai usaha? Apa Bunda juga udah punya pengalaman usaha? Punya. Saya dulu waktu pertama kerja ke kantor itu bawa jualan, segala aja dijual yang kira-kira orang laku. Jadi apa yang saya sampaikan adalah hasil pengalaman saya dan juga hasil ilmu saya. Ilmu saya kebetulan bidang ilmunya komunikasi, jadi sedikit tahu. Dan kalaupun tidak, kan tidak semua pengamat bola harus bisa sepak bola kan? Kita mulai tipsnya ya. Yang pertama adalah minta dukungan keluarga. Jadi sebelum Bunda terjun untuk berbisnis, mintalah restu, mintalah izin. Kalau istri ke suami, kalau suami ke istri. Karena apa? Ketika mulai berbisnis, kita tidak mungkin melakukannya sendirian. Kita akan merepotkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Minimal membantu belanja, membantu packing, atau membantu mengantar barang jualan kita. Oleh karena itu, dalam berbisnis, dukungan keluarga sangat menentukan sukses tidaknya bisnis kita. Bun, tips yang kedua adalah belajar administrasi. Berapapun modal yang kita gunakan, itu harus dicatat. Tidak boleh antara keuangan usaha dan keuangan pribadi bercampur. Ya, harus diingat fondasi dasar
keberhasilan suatu bisnis itu salah satunya adalah ketertiban administrasi. Bun, tips yang ketiga adalah jauhkan pikiran dari kegagalan. Setiap bisnis hanya punya dua pilihan, berhasil atau gagal. Seorang pebisnis sejati tidak pernah terpaku atau terpenjara dalam pikiran takut gagal. Dan mental untuk positif ini memang tidak dalam sekejap, harus melewati berbagai ujian. Tapi berpikirlah bahwa apapun yang kita lakukan harus menghasilkan suatu keberhasilan. Tips yang keempat adalah tentukan visi dan misi. Meskipun kita bisnis rumahan, kita tetap harus punya visi dan misi. Visi adalah dream, misi adalah how to make a dream come true. Bagaimana caranya sehingga visi kita bisa kita wujudkan. Visi itu bisa kita tentukan dalam bentuk target. Targetnya nggak usah panjang-panjang, yang targetnya jangka pendek aja. Kita jualan ini pengennya lakunya berapa, dipasarkan di mana, dan nanti kalau berkembang ingin dijual ke yang lebih seperti apa. Itu adalah visi dan misi. Bun, tips yang kelima adalah hitung kebutuhan modal. Hitung secara cermat berapa modal yang diperlukan. Jangan terpaku bahwa uang kita cuma sedikit, jadi nggak bisa memulainya. Jadi manfaatkan yang ada, hitung dengan cermat apa yang kita butuhkan. Bun, tips yang keenam adalah pilih bisnis yang sesuai dengan passion kita. Karena jika itu sesuai dengan passion kita, maka kita akan bersemangat, tidak merasa lelah, tidak merasa capek dengan apapun yang merintangi bisnis kita. Dengan kita melakukan bisnis yang sesuai dengan passion, kita akan mendapatkan dua hal. Pertama adalah kita bisa melakukan yang sesuai dengan hobi, apa yang kita sukai. Yang kedua, kita akan memperoleh penghasilan yang kita sukai. Bun, tips yang ketujuh adalah pilih waktu untuk memulai. Ya, ini sangat penting. Satu contoh, ketika Lebaran akan tiba, bisnis pakaian muslim itu akan sangat diminati. Atau bisnis kue-kue untuk hari raya Idul Fitri juga akan sangat banyak digemari. Jadi itu adalah beberapa bisnis yang menyesuaikan dengan waktu-waktu tertentu. Namun demikian, alangkah lebih baiknya jika bisnis ini tidak terpaku pada waktu tertentu. Bunda bisa ambil banyak cuti, ya bisa. Kalau sekarang mungkin bisnis yang sesuai dengan sekarang yang lagi diminati orang, saya lihat adalah bisnis-bisnis tanaman, ya, aglonema, janda bolong, terus sansevieria, itu adalah bunga-bunga yang diminati. Jadi hobi Bunda bertanam bunga bisa Bunda kembangkan dengan Bunda menjualnya kepada konsumen yang sekarang banyak mencarinya. Bun, tips yang ke-8 adalah lakukan promosi secara tepat. Ya, promosi ini penting untuk mengenalkan barang-barang yang kita produksi kepada konsumen. Semakin sering melakukan promosi, maka barang kita akan semakin dikenali. Gak ada salahnya kalau misalkan suatu saat Bunda bikin kue, Bunda bikin tester sehingga orang sebelum membeli mencoba dulu. Bun, promosi bisa dilakukan dari mulut ke mulut. Dalam artian kita menggarap dulu orang-orang yang terdekat dengan lingkungan kita. Misalkan teman-teman pengajian, teman-teman arisan, grup PA, atau juga mungkin orang tua murid di mana anak kita bersekolah. Tapi dalam skala yang lebih luas sekarang banyak terbuka untuk melakukan promosi secara gratis. Misalkan di WhatsApp, di Facebook, di Instagram. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk media promosi yang bisa mengenalkan produk yang kita buat ke konsumen yang ingin kita tuju. Pun tips yang ke-9 adalah berikan yang terbaik. Ada pepatah mengatakan bahwa pelanggan adalah raja. Jadi buat yang terbaik, buat yang paling unik, buat yang paling memuaskan, sehingga ketika orang mencoba produk kita, mereka akan kembali lagi. Ada engagement, ada kesetiaan dari mereka untuk terus-menerus berkesinambungan menggunakan atau mengkonsumsi apa yang kita buat. Pun yang terakhir adalah kita harus memilih pangsa pasar yang tepat. Ya, sebagai pedagang kita tidak boleh egois.
sebagai pedagang kita tidak boleh memikirkan bahwa apa yang saya sukai orang pasti sukai. Justru kita harus berpikir sebaliknya bahwa kita harus berorientasi pada pembeli. Apa sih yang kira-kira orang sukai? Nah, saya sedikit cerita bahwa dulu saya pernah kalau pulang kerja suka lewat di satu kampung yang padat sekali penduduknya. Setiap sore itu ada ibu-ibu berkumpul beserta anak-anak yang membawa piring diisi nasi, nggak pakai lauk. Nah, ternyata mereka mengerebuti satu pedagang tanggungan yang ada di situ mangkal tiap sore. Suatu saat saya dekati, ternyata itu abang menjual segala sesuatu yang berkaitan dengan ayam. Tapi ceker ayam, kak usus ayam, yang seperti itu, ya. Dan anak-anak itu membelinya untuk kemudian makan dengan nasi yang mereka bawa dari rumah. Ibu-ibu melihatnya senang, anak-anak makannya dengan lahap. Abang itu bukan tidak tahu bahwa paha ayam, hati ayam, dada ayam lebih enak dan lebih berdaging. Cuman persoalannya, apakah kalau dia jual di tempat itu laku atau tidak? Ya, ada orang yang tidak mendahulukan kualitas. Bukan mereka tidak mengetahui bahwa barang berkualitas itu ini loh, tapi mereka ada yang lebih mempertimbangkan daya beli. Jadi abang itu adalah seorang marketer yang baik. Dia menjual barang yang tepat di tempat yang tepat. Itu juga yang harus kita lakukan ketika kita menjual barang. Barang apa yang kita lakukan, kira-kira lakunya di daerah seperti apa? Atau tentukan dulu deh, di mana kita mau jual barang ini. Kira-kira barang apa yang kita jual. Kalau ada kesinambungan, ada matching antara daya beli dengan barang itu, dengan kebutuhan, dengan kemampuan untuk membeli, itu akan laku. Jadi begitu Bun, 10 tips untuk kita memulai bisnis. Ya, kita review seperti ini. Jadi Bun, perjumpaan kita hari ini itu, sharing kita hari ini juga cukup di situ. Mungkin nanti minggu depan atau di episode selanjutnya saya akan ngobrol mengenai masalah kira-kira produk apa saja sih yang bisa dijual dari rumah yang bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Karena apa? Karena sekarang fakta mengatakan bahwa hampir 80% industri rumahan dipegang oleh ibu-ibu dan berasal dari dapur ibu-ibu dan bersumber dari hobi ibu-ibu. Ya, jadi jangan khawatir, pangsa pasar tetap terbuka dan kita harus meraihnya, kita harus mendekatinya, karena satu langkah besar dimulai oleh satu langkah kecil. Jangan takut untuk bersaing. Seperti saya katakan tadi bahwa setiap orang punya rezeki masing-masing. Kalau sudah punya rezeki, jangan lupa sedekahnya, jangan lupa berbaginya. Karena saya sangat kagum dengan statement salah satu CEO yang mengatakan bahwa jangan takut kompetitormu selagi ia tidak mengurus anak yatim dan tidak bersedekah. Jadi silakan ayah, silakan bunda, mungkin dan bisa menginspirasi, semoga menjadi salah satu jalan bisnis untuk ayah dan bunda berusaha. Sampai di sini perjumpaan ayah sama bunda. Terima kasih, selamat sibuk, salam sehat, dan jangan lupa untuk tetap bahagia.